Shalom dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan dalam Kristus. Saya sentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan keselamatan, sementara yang lain akan disentuh oleh para pastor kemudian. Alkitab mengajar tentang keselamatan kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah pusat iman Kristen dan satu-satunya jalan keselamatan. Seperti kata Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keselamatan hidup kekal adalah dasar iman Kristen. Dasar inilah yang menjadi sasaran utama serangan syaitan. Jika ajaran keselamatan dapat diputar belit, maka hancurlah kehidupan Kristen. Syaitan bijak dan boleh menyisip ke dalam sistem organisasi gereja. Para pemimpin adalah sasaran utama karena mereka adalah pengajar dan pembimbing jemaah. Ajaran halus lebih berkesan menyesatkan jemaah. Jika ajaran sesat dapat menyisip, syaitan menguasai segalanya secara halus. Ada pelbagai ajaran yang sangat menarik, tetapi merosak iman dan kehidupan Kristen. Di zaman modern ini, ajaran once saved, always saved, atau sekali selamat, selamat selamanya, adalah satu ajaran yang menyisip hampir di setiap denominasi gereja. Ajaran ini diberi nafas baru dan dikenali sebagai hyper grace, atau boleh diterjemah sebagai kasih kurnia teruja. Ia adalah kasih kurnia menyeleweng dari konteks asal Alkitab. Hyper grace adalah ajaran modern yang memberi definisi baru dan asing ke atas teks-teks Alkitab yang terpilih. Ia bukan terjemahan dari, tetapi penambahan erti lalu diberi tafsiran keluar dari konteks asal. Ia bermakna ia adalah ajaran modern, ciptaan baru, dan bukan ajaran konteks Alkitab asal. Pertama, penting untuk diingati bahwa keselamatan adalah kasih kurnia Allah. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9, sebab karena kasih kurnia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukanlah usahamu, tetapi pemberian Allah. Yesus memberikan kebenarannya untuk menebus kita. Ketika Paulus dan Silas dipenjara di Filipi, bila Allah secara mujizat membuka pintu penjara, mereka tidak keluar karena mau menyelamatkan nyawa pegawai penjara. Lalu pegawai penjara bertanya, apa yang dia harus lakukan? "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu," kata mereka. Percaya adalah fungsi kemahuan. Tidak ada seorang pun boleh memaksa untuk percaya. Seseorang itu harus memilih untuk percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ada yang memilih untuk percaya dan ada yang berhenti untuk percaya. Beberapa ayat menunjukkan perkara ini. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 hingga 14. "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula." Dan kata Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 13, "Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan." Ini menunjukkan bahwa mereka yang tidak bertahan tidak akan diselamatkan. Secara dasar, keselamatan menurut Alkitab terbagi kepada 3 peringkat, yaitu pembenaran, pengudusan, dan dimuliakan. Dalam bahasa Inggris, kita boleh katakan justification, sanctification, and glorification. Di dalam Roma pasal 6 ayat 2 menjelaskan ketiga-tiga perkara ini sekaligus. Setelah kamu dimerdekakan, artinya setelah kita ditebus, setelah dibenarkan, setelah kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita tinggalkan dosa, kita berpisah daripada dosa,
Inilah dikatakan setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, bukan lagi hamba dosa tetapi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Artinya kita berbuah, itulah bukti bahwa kita di dalam pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, yaitu dimuliakan dalam Kristus di masa akan datang. 3 peringkat ini boleh diringkaskan, artinya telah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Telah diselamatkan ialah titik permulaan penyelamatan kita. Sedang diselamatkan ialah kehidupan kita semasa di bumi selepas diselamatkan. Akan diselamatkan ialah apabila kita bertemu dengan Kristus di akhir zaman. Konsep ini jelas dalam seluruh ajaran Injil. Masalah pengertian akan terjadi sekiranya kita memisahkan konteks keseluruhan Alkitab. Pembenaran berlaku apabila kita bertobat dan ditebus oleh darah Kristus. Hal ini berlaku terdahulu. Perkara ini adalah berita baik karena kita diampuni dan diberi kehidupan yang baru. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat, kata Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Dan seruan ini juga dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 hingga 40, berbunyi demikian: bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Inilah titik keselamatan bermula, ketika Kristus menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan memanggil kita untuk hidup kudus dan suci menuju kehidupan kekal. Dahulu kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita adalah hamba kebenaran. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dahulu kita hidup dalam dosa, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hidup dalam Kristus membuat kita peka terhadap kehendak Allah dan dosa. Kasih kurnia Allah memberi keupayaan kepada kita untuk hidup suci dan membenci dosa. Salah satu tanda pertama kita telah dilahirkan baru dalam Kristus ialah kita sangat membenci dosa dan kita sangat merindui firman Allah. Pengudusan adalah kehidupan semasa di bumi. Kita sedang dalam penyelamatan, mengalami pertumbuhan iman dan menghasilkan buah-buah yang baik. Mereka yang telah dilahirkan baru menghasilkan kebaikan, ketaatan, dan kesaksian hidup. Ini adalah bukti mereka tinggal di dalam Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pengudusan adalah kehidupan semasa di bumi. Kita sedang dalam penyelamatan, mengalami pertumbuhan iman dan menghasilkan buah-buah baik. Mereka yang telah dilahirkan baru menghasilkan kebaikan, ketaatan, dan kesaksian hidup. Ini adalah bukti mereka tinggal di dalam Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Buah-buah baik hanya boleh terjadi jika kita tinggal di dalam Kristus. Sebaliknya, jika kita berusaha sendiri untuk melakukan kebaikan atau memisahkan diri daripada kejahatan, ia adalah perkara mustahil. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat buat atau berbuat apa-apa. Itu kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga 5. Sebab usaha manusia di luar Kristus tanpa firman Tuhan dan tanpa Roh Kudus, kehidupan suci adalah mustahil. Yohanes pasal 17 ayat 17, doa Kristus berbunyi demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sekiranya Anda tidak setia dan murtad mengikut kehendak dan pilihan hati sendiri, yaitu meninggalkan dan menafikan Kristus,
maka pada saat yang sama Anda kehilangan keselamatan yang dijanjikan. Dalam Roma pasal 11 ayat 22 menjelaskan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Mereka sudah diselamatkan oleh kemurahan Allah, tetapi sekiranya jatuh dan keluar dari kemurahan Allah, mereka juga dipotong dan kehilangan keselamatan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya, kata Paulus. Ayat cukup jelas menunjukkan bahwa mereka sudah diselamatkan, tetapi tidak berpegang teguh kepada Injil. Kita akan kehilangan keselamatan. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus pasal 2 ayat 20. Ayat cukup jelas menunjukkan bahwa jika kita tidak berpegang teguh kepada Injil, kita akan kehilangan keselamatan. 1 Korintus 9 ayat 27 berbunyi demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, kata Paulus. Paulus menaklukkan hidupnya di bawah pimpinan dan kehendak Allah dengan penuh ketaatan, agar dia sendiri tidak jatuh dan kehilangan keselamatannya. Kita masih ingat tentang perumpamaan tentang 10 gadis. 5 menunjukkan gadis yang kehilangan haknya. Ia adalah perumpamaan kehilangan keselamatan. Dalam Matius 23, minyak melambangkan Roh Kudus yang menyala. Demikian juga dalam Lukas 4:18, Kisah Para Rasul 10:38, 2 Korintus 1:22, dan 1 Yohanes 2:20. Dimuliakan adalah peringkat yang terakhir penyelamatan. Ia terjadi pada saat kematian atau pengangkatan, di mana kita memasuki alam kehidupan kekal. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu pasal 3 ayat 5. Lihat di situ, barang siapa menang. Barang siapa menang. Artinya siapa yang bertahan sehingga menang, sehingga akhirnya, sehingga kepada penghujungnya. Hidup kekal bersama Kristus dianugerahkan kepada mereka yang setia dan layak setelah diadili di akhir zaman. Karena wujud penghakiman di akhir zaman, dan iman kita dinilai, kehidupan kita juga dinilai. Sekali lagi, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya, kata Paulus dalam Korintus. Janji Allah akan digenapi pada hari terakhir, kehidupan kekal kepada yang setia, tetapi penghukuman kekal kepada yang tidak setia. Mereka yang dihukum termasuklah orang-orang percaya tetapi melakukan kejahatan di hadapan Allah. Secara ringkasnya ialah bertaubat, bertumbuh dan berbuah, dan hidup kekal bersama Allah. Ini bermakna telah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Ajaran sekali selamat, selamat selamanya, dan hypergrace menafikan kewujudan 3 peringkat ini. Penafian pemurnian atau pengudusan adalah sama dengan menafikan ajaran Kristus. Ia juga merosak seluruh konsep Injil, pekerjaan Allah, dan kerajaan Allah. Seterusnya, saya sentuh sedikit tentang hypergrace.
Grace berarti pemberian, anugerah, kurnia. Hyper berarti terujak, terlampau gairah, melampau, melebih-lebih atau keluar dari konteks asal. Kita diselamatkan oleh kasih kurnia melalui iman. Jika Anda ialah setan, Anda akan sentuh dua konsep utama ini. Jika Anda cemarkan pemahaman tentang kasih kurnia dan cemarkan makna iman, apakah yang Anda telah lakukan? Anda telah menghancurkan dasar keselamatan dan menghina Injil Kerajaan Allah. Kini ramai Kristen yang sebenarnya tidak tahu bagaimana mereka diselamatkan karena pandangan kasih kurnia mereka rosak dan pandangan iman mereka juga rosak. Ini adalah taktik penyesatan yang bijak dan yang jelas kelihatan musuh sedang lakukan dalam generasi modern kita. Menurut Hyper Grace, kasih kurnia diajarkan sebagai pelukan atau dekapan Allah yang digambarkan seperti ini. Anda mungkin berkata, "Oh, inilah hidupku yang kotor." Kemudian Allah datang dan berkata, "Kau memang kotor, tetapi saya mengasihimu seadanya, meskipun hidupmu kotor." Lalu Allah beri pelukan dan tidak berminat untuk mengubah keadaan kotor Anda. Sejak dari mula Dia mengasihi Anda sebagai yang kotor. Kesimpulannya, kasih kurnia Allah mengasihi yang kotor. Gambaran ini tidak menunjukkan kasih kurnia menurut konteks Alkitab. Anda boleh gelarnya kebaikan, kesabaran, kurnia kasih, anugerah kasih. Tetapi kasih kurnia Allah yang benar tidak mau biarkan Anda dalam keadaan kotor. Kita lihat dalam 1 Titus 2 ayat 11 hingga 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Mungkin Allah mengasihi kita sejak dalam keadaan kotor, tetapi itulah sebabnya mengapa Dia mati untuk kita dan menyatakan dan mengongsikan kasih-Nya itu, membebaskan kita dari kotoran, memulihkan kehidupan daripada berdosa kepada tidak berdosa. Kasih kurnia Allah bukan untuk mengekalkan keadaan kotor atau berdosa, tetapi membantu kita keluar dari keadaan itu. Matlamat Kristus ialah meletakkan kaki kita atas dasar yang kuat dan membersihkan kita, mengenakan kuasanya ke dalam hidup kita, supaya berupaya hidup dalam kehidupan yang diberikannya. Sebab tanpa Kristus, kehidupan suci adalah mustahil. Inilah namanya kasih kurnia yang sebenar. Kasih kurnia menyelamatkan kita daripada keadaan yang lemah. Kasih kurnia mempunyai sifat kebaikan, kemurahan, ataupun anugerah, dan kesabaran. Semuanya adalah bahagian dalam kasih kurnia, tetapi kasih kurnia lebih besar daripada itu. Semua perkataan itu sudah wujud dalam Alkitab. Rahmat atau belas kasihan, kebaikan, dan kesabaran. Anda tidak boleh bingungkan antara kasih kurnia dengan belas kasihan. Keduanya mempunyai konsep yang berbeza. Kasih kurnia ialah pekerjaan Allah untuk memberi sesuatu keupayaan untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat di zaman modern ialah konsep kasih kurnia ditukar menjadi lesen untuk kekal dalam dosa, lesen untuk kekal dalam najis. Oh, Allah mengasihi saya di dalam najis. Inilah yang dapat kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum.
Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah kasih karunia, ajaran kasih karunia yang salah untuk mengekalkan mereka dalam dosa, melampiaskan hawa nafsu. Ia adalah lesen untuk berdosa? Oh tidak. Kami ada dasar undang-undang dalam perkara ini. Kami adalah di bawah kasih karunia. Itulah alasan setengah orang. Mereka mengubah kasih karunia kepada sesuatu yang bukan makna sebenar. Dengan kepercayaan ini, mereka menafikan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Bila Anda mengubah kasih karunia kepada lesen untuk berdosa, ia adalah penentangan terhadap salib dan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 20 ayat 1. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kasih karunia tidak pernah memberi alasan untuk berdosa. Ia diberikan untuk berkuasa melawan dosa. Kita harus tahu asas tujuan kasih karunia. Kita juga perlu tahu penyalahgunaan kasih karunia. Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia. Apakah kasih karunia yang datang melalui Yesus Kristus? Kasih karunia datang melalui Yesus Kristus, tapi kasih karunia tanpa kebenaran bukan karunia yang dimaksudkan oleh Alkitab. Sebarang kasih karunia yang menyeleweng ajaran Alkitab adalah kasih karunia palsu. Kasih karunia lebih daripada kemurahan tanpa alasan. Kasih karunia Allah mengandungi amalan kasih, kebaikan, niat baik, bukan kepentingan diri dan melayani sesama. Kasih karunia juga ialah kemurahan ilahi terhadap manusia, yaitu kebaikan dan pengampunan tanpa syarat kepada manusia, kasih ilahi atau kemaafan. Ia juga adalah kecantikan, fisikal, intelek, dan moral, bermakna kesederhanaan, kesopanan, dan kesempurnaan. Mereka yang tinggal di dalam Kristus, kasih karunia mengajar mereka, memberi keupayaan kepada mereka, mendorong mereka untuk hidup dengan nilai-nilai rohani, kebenaran, dan kekudusan. Bila wujud ajaran hypergrace secara amnya, ia adalah berikut seperti ini. Karena Yesus telah mati untuk kita, Dia telah menjadikan kita benar. Kini kita telah diterima sepenuhnya dalam Kristus. Bukan saja kita telah dilunaskan supaya kita diletakkan di bagian yang benar, bukan saja kita telah ditebus, tetapi telah disucikan sempurna, kudus di mata Allah. Jadi Allah hanya melihat kita sebagai kudus. Bukan saja Dia melihat kita melalui anaknya, tapi Dia melihat kita kudus. Dia tidak melihat dosa kita, karena Yesus telah mati untuk dosa kita, untuk yang lalu, sekarang, dan akan datang. Itu bermakna bahwa semua dosa kita dianggap telah diampuni oleh Allah. Allah sudah mengampuni dosa kita yang akan datang. Maka dengan itu kita tidak perlu mengakui dosa kita lagi. Ia tidak wujud di sudut pandangan Allah. Tidak perlu lagi bertobat ke atas dosa, karena telah diampuni dan tidak wujud di mata Allah. Sebarang usaha manusia untuk menyenangkan hati Allah adalah satu penafian kasih karunia dan penafian kayu salib. Itulah bunyi ajaran kasih karunia yang salah. Perjanjian Baru menterjemah kasih karunia lebih kurang 126 kali. 124 daripadanya sangat jelas menerangkan tentang kasih karunia bahwa ia adalah kuasa pemberian keupayaan dari Allah. Hanya sekali saja orang boleh putar belit dengan mengatakan, oh ini tidak, ia adalah pelukan Allah. Namun rujukan yang digunakan itu pun masih boleh diartikan sebagai kuasa keupayaan Allah. Ia adalah kuasa Allah yang memberi keupayaan untuk berfungsi, ya, kasih karunia itu. Apa yang terjadi hari ini ialah suatu definisi baru yang menjadikan buku-buku paling laris dalam kekristenan, misalnya tulisan Philip Yancey, mendapat anugerah tahunan yang menyebabkan ramai pastor-pastor mendefinisi semula kasih karunia tanpa menyelidik konteks seluruh Alkitab untuk mendefinisinya. Dari mana asalnya? Ini bermakna mengubah firman Allah kepada melampiaskan hawa nafsu. Masih banyak yang boleh dihurai betapa ajaran hypergrace menyesatkan dan menyeleweng daripada ajaran Alkitab. Namun dalam kesempatan ini
kita perlu menekankan betapa pentingnya memahami konsep keselamatan yang betul. Bukan mereka yang bermula dengan iman, tetapi yang mengakhiri dengan iman yang akan diselamatkan. Saya ulang lagi, bukan mereka yang bermula dengan iman, tetapi yang mengakhiri dengan iman yang akan diselamatkan. Saya sarankan kepada saudara dan saudari dalam Kristus untuk membaca dengan teliti sepenuhnya Ibrani pasal 10 ayat 10 hingga 39 dan Roma pasal 6 ayat 1 hingga 23. Dalam Roma pasal 62 sekali lagi, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba Allah dan berbuah, kesudahannya ialah hidup kekal. Dipisahkan dari hukuman dosa, dipisahkan dari perhambaan dosa, dipisahkan daripada kewujudan dosa. Itulah maknanya 3 peringkat itu. Dalam kata lain, Anda diselamatkan oleh Kristus, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus untuk diselamatkan di akhir zaman, sekiranya Anda kekal setia di dalam Kristus. Amin.